Halo guys, seberapa banyak kita di sini kita sadar bahwa kita ini adalah anak Tuhan. Oke, dari sekolah minggu kita sudah tahu kalau kita ini anak gitu kan. Bahkan kita sering menyanyikan lagu Aku anak raja, engkau anak raja. Bahkan kita juga sering berdoa Bapa, Tuhan. Kita sering manggil Tuhan itu dan Bapa. But sayangnya ini ya teman-teman. Banyak orang tahu dirinya adalah anak Tuhan, tapi dia nggak menghidupi dirinya sebagai anak. Dia masih punya pola pikir seorang budak. Dia masih punya mental seorang hamba atau seorang budak. Nah, apa sih bedanya mental anak dan mental budak? Sometimes ada anak yang benar-benar tahu identitasnya sebagai anak. Tapi ada juga anak yang masih merasa meskipun dia anak, dia masih punya mental seperti budak atau hamba. Contohnya di dalam Alkitab kalau kita baca di Lukas 15. Nah, di situ ada perumpamaan tentang anak yang hilang. Jadi anak yang sulung ini dia punya mental itu adalah mental hamba. Padahal dia anak tapi dia punya mental hamba, mental budak. Dan itu nggak baik teman-teman. Jadi dia bilang ke bapaknya, Bapak sudah bertahun-tahun aku menghambakan diri kepada engkau. Dan tidak ada perintahmu yang tidak aku lakukan. Tapi Bapak nggak pernah tuh bikin pesta buat aku. Sedangkan anakmu yang satunya yang menghabiskan harta warisannya, yang pergi keluar, terus kembali. Ketika dia pulang, Bapak bikinkan pesta. Kenapa begitu Bapak? Teman-teman harus hati-hati dengan pemikiran seperti ini dan mental seperti ini. Karena ini adalah mental seorang budak, mental seorang hamba. Yaitu, Tuhan, kalau misalnya zaman kita sekarang ya, Tuhan, aku sudah melayani Engkau bertahun-tahun, tapi kok doaku belum dijawab. Tuhan, aku sudah doa, terus berdoa, doaku belum dijawab-jawab juga. Padahal aku sudah bertahun-tahun loh ikut Engkau, aku percaya Engkau. Tapi kenapa keadaanku masih seperti ini? Menuntut Tuhan dengan upayanya, dengan usahanya. Tapi banyak loh anak Tuhan yang seperti itu. Melakukan segala sesuatu karena dia mengharapkan imbalan dari Tuhan. Betul nggak? Itu adalah mental budak, itu adalah mental karyawan. Kita punya karyawan, mereka ikut dengan kita, ya mereka mengharapkan upah setelah mereka kerja buat kita. Nah, itu adalah karyawan. Nah, kita ini bukan karyawan Tuhan, kita ini bukan hambanya Tuhan atau budaknya Tuhan. Oke. In many case kita bisa jadi hamba, tapi kita tetap sebagai anak. Oke. Kita anak yang melayani Bapak. Beda ya. Dengan anak yang punya pola pikir seorang budak. Yaitu melakukan segala upaya untuk mendapatkan upah, melayani Tuhan untuk mendapatkan upah. Ada orang melayani Tuhan bertahun-tahun bukan karena dia mengasihi Tuhan, tapi karena dia ingin masuk surga, karena ingin doanya dijawab. Oke. So, melayani Tuhan itu bukan supaya masuk surga, supaya diberkati, supaya lebih dikasihi Tuhan. No, kita dikasihi Tuhan itu tanpa syarat. Tuhan bilang bahkan ketika kita masih berdosa pun Tuhan mengasihi kita. Dan kasih Tuhan itu kekal. Gak peduli kau banyak melakukan perbuatan baik ataupun banyak melakukan perbuatan jahat. Kau banyak melakukan perbuatan baik, kasih Tuhan itu tidak pernah berubah, tidak akan menambahkan kasih Tuhan dalam hidupmu. Karena kasih Tuhan itu sudah sempurna dalam hidupmu. Kau melakukan yang jahat, itu pun gak mengurangi kasih Tuhan dalam hidupmu. Karena Tuhan mengasihimu dengan sempurna. Oke. Jadi kita melayani Tuhan itu bukan supaya diberkati, supaya dikasih Tuhan lebih lagi. Tapi kita melayani Tuhan itu karena Tuhan Yesus sudah baik buat kita. Amin. Karena kita mengasihi Tuhan. Oke, jadi ingat, kita mengasihi Tuhan, kita melayani Tuhan itu bukan supaya, tapi karena. Oke. Jangan seperti anak sulung sudah berdoa setiap hari, kok gak dijawab sih doaku Tuhan. Jangan seperti itu ya teman-teman.
kita adalah anak dan bukan karyawan. Karyawan, kalau beberapa hari dia nggak datang, dia mungkin bisa dipecat. Anak, kalau dia mau bantu bapaknya di usaha bapaknya, mau berapa hari dia nggak datang, statusnya tetap anak. Dia nggak akan pernah dipecat. Nggak pernah tuh seorang anak dipecat dari anak, nggak pernah. Dia tetap menjadi anak. Dan dia tetap ahli waris. Dan dia, seperti yang bilang firman Tuhan katakan, apa yang bapak punya, dia juga punya. Usaha bapaknya, dia juga punya. Oke. Jadi beda ya, orang yang bekerja di perusahaan dengan orang yang pemilik perusahaan. Kalau kamu karyawan, budak, kamu bekerja untuk perusahaan. Tapi kalau kamu anak, kamu pemilik perusahaan itu. Jadi kita melayani Tuhan bukan supaya dapat upah, supaya kita diberkati Tuhan, bukan. Kita melayani Tuhan karena itu adalah pelayanan punya Bapak kita. Amin. Jadi teman-teman, milikilah mental anak dan buang jauh-jauh mental budak. Oke, Tuhan Yesus memberkati.